Ini bener-bener lumayan serem juga ini ya, beberapa blok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Virga dimanapun yang sedang berada. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada malam hari ini ya, saya berada di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi beberapa hari terakhir ini, warga masyarakat Sidoarjo dan Surabaya ya, yang terdekat dengan lokasi ini, gempar, heboh, dan seakan-akan ikut bersedih ya, atas ditemukannya seorang jasad mahasiswi cantik dari UNER Surabaya yang berinisial CA ya, 21 tahun, yang dimana ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya di jok barisan yang kedua dengan kepala tertutup plastik ya, dan lehernya sini semacam dilakban, kemudian ada semacam selang yang terhubung dengan gas helium. Jadi sosok ataupun jasad mahasiswi cantik ya yang ditemukan meninggal dunia di tempat ini diduga sementara karena bunuh diri, teman-teman. Ini menurut aku sebuah kabar yang cukup mengejutkan ya, memilukan juga bagi kita semuanya, karena dari informasi-informasi yang saya dapatkan, si korban ini terkenal cukup baik orangnya, cukup cerdas, cukup pinter juga gitu ya, dan dikenal sebagai seorang anak yang bisa dibilang patuh terhadap kedua orang tuanya. Saat ditemukannya jasad, memang ditemukan semacam surat wasiat, teman-teman. Baiklah, teman-teman, saya akan coba membacakan surat wasiat yang ditemukan di dekat jasad seorang mahasiswi ya, yang kemarin jasadnya ditemukan persis di belakang saya ini, di dalam sebuah mobil Honda Jazz miliknya sendiri, dan diduga sementara motifnya bunuh diri ya, karena saat ditemukan jasad ini kepalanya terikat dengan plastik, kemudian lehernya ada semacam perekatnya gitu ya, terhubung satu selang ke gas helium. Jadi diduga motifnya bunuh diri menghirup gas tersebut, teman-teman. Dan surat wasiatnya yang seperti ini ya, saya akan coba bacakan. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau nanti ada kekeliruan begitu. Dear Mama, terima kasih selama ini telah melindungiku, tetapi sekarang perlindunganmu terasa sia-sia. Aku tak pernah membuat keputusanku sendiri dalam hidup ini. Sekarang inilah bagaimana aku menunjukkan kebebasanku. Aku memilih apa yang aku pilih dalam hidup ini. Aku tak melihat masa depan untukku. Aku tahu bagaimana kau mencintaiku. Ini bukan salahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Maaf, aku tak bisa mencintaimu kembali. Maaf, aku tak dapat melindungimu. Dear saudara laki-laki dan perempuanku, aku berharap kalian tak berakhir seperti aku. Kalian mungkin melihat aku sebagai anak yang cerdas. Aku nggak secerdas itu. Aku adalah seorang yang bodoh yang tak pernah melihat dunia sebenarnya. Aku telah buta selama ini dan telah memberi kalian semua harapan palsu. Dunia ini kejam, ingat itu. Aku mencintai kalian, tapi aku tak bisa melakukannya lagi sejak aku berhenti berharap. Sudah terlambat sekarang. Jika seluruh dunia mempertanyakan, aku tak melihat ada harapan. Aku ingin bertahan di sana. Dear Paman, terima kasih telah membukakan mataku untuk melihat dunia yang kejam ini. Tetapi bocah bodoh dan rapuh yang kamu cinta ini tak bisa berkawan dengan kenyataan. Aku memilih kabur. Maaf, aku pengecut. Aku tak cerdas, aku tak bijaksana. Kamu melihatku salah. Aku melihat tak ada harapan dan juga kesuksesan. Dear sahabat, kalian begitu kuat dan berani. Aku berharap bisa seperti kalian. Tapi kalian tahu aku lemah, tak punya motivasi. Aku berharap kalian bahagia selamanya.
Aku tahu kalian bisa maafkan aku sayang kalian. Bila setiap orang pernah menjumpaiku, bila aku salah, bunuh saja aku. Untuk dunia, ya, kamu telah menumbuhkan kegagalan generasi lemah. Hidup segan, mati tak mau. Aku memilih untuk mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, jadi yang seperti itu ya, beberapa surat wasiat yang ditemukan, dan saya mohon maaf kalau ada salah pembacaan ya, tapi kurang lebih yang seperti itu. Ya, apapun itu, saya berdoa mudah-mudahan amal baiknya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, iman, lahir dan batin, bahagia, sejahtera, selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, dan ini adalah jajaran blok ya, ruko-ruko yang terbengkalai yang berada di salah satu tempat ya, di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi seperti yang udah aku sampaikan ya, aku cukup tertarik untuk melihat kondisi yang sebenarnya, lokasi ditemukannya sesosok jasad yang meninggal dunia di dalam mobil Jazz ya pada hari Minggu kemarin. Jadi saya eksplor lokasi ini sudah hari yang ketiga dari tanggal kejadian, teman-teman. Di sini saya perhatikan memang ada beberapa blok ruko ya, yang dari informasi yang saya dapatkan ini sudah terbengkalai sejak tahun 2017. Karena apa? Karena sedikit adalah masalah administratif yang tidak terselesaikan. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Namun yang menuntun saya ke sini ya, karena rasa penasaran saja, karena rasa ingin tahu saja, TKP ataupun tempat kejadian perkara di mana ditemukannya seorang mahasiswi cantik ya, yang setelah diselidiki ternyata mahasiswi cantik tersebut merupakan salah satu mahasiswi ya dari UNER Surabaya, dari Fakultas Kedokteran Hewan, dan berasal dari kota Kediri, Jawa Timur. Wow, ternyata cukup besar ya area yang berada di lokasi ini. Saya memasuki 2 blok ini nanti rencananya, teman-teman, karena ini nggak saya eksplor semua ya. Sepertinya kalau 2 blok saja sudah cukup gitu loh. Penasaran saja sih. Tapi TKP-nya bukan di sini, teman-teman, di blok yang sebelahnya ya. Saya coba ke sana nanti. Oh, ternyata di sana tembus ya. Di sana juga. Jadi pintu-pintu yang berada di deretan ruko ini ya terjebol dan saling menghubungkan antara blok satu dengan yang lain. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lantai ini guys. Jadi dari informasi-informasi yang saya dapatkan juga, teman-teman, konon katanya si korban ya ini merupakan seorang pribadi yang tertutup ya, dikenal baik hati, dikenal pinter juga, dan konon-konon dari info yang saya dapatkan juga, si mahasiswi ini merupakan ataupun menjadi ya asisten dosen di kampusnya gitu loh. Namun sayang, dia harus mengakhiri hidupnya ya, karena diduga sampai dengan saat ini ya
jasad yang ditemukan itu merupakan jasad yang bunuh diri ya, teman-teman. Wow. Sekarang sudah di jam 2 dini hari ya. Saya kalau eksplor suka di jam-jam yang seperti ini, tonton. Serius, ini tinggi banget loh. Baik, kita coba masuk ya ke dalam bangunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok seperti mendengar erangan ya. Astagfirullahaladzim. Serius, Rek. Saya seperti mendengar suara erangan ya, suara erangan. Wow. Ini menuju ke lantai atas ya. Wow, besar banget ya. Di sini juga loh. Serius, saya seperti mendengar suara erangan ya. 2 kali ya. Dan aku mulai merasa mengkorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ke lantai atas. Wow. Wow. Bener-bener besar ya lokasi ini. Astagfirullahaladzim. Saya seperti mendengar suara benturan. Tidak bisa dipungkiri ya, saya eksplor lokasi ini sedikit gemeter juga gitu loh teman-teman. Dan tempat kejadian perkaranya ya, ataupun TKP ditemukannya sosok mahasiswi cantik yang diduga bunuh diri di dalam sebuah mobil Jazz ya, Honda Jazz itu di arah yang saya sorot ya. Kira-kira ditemukannya di area sini. Jadi korban ini ditemukan ya, tergeletak di dalam mobilnya di barisan jok yang kedua gitu ya, dengan kondisi yang sudah meninggal dunia, kepala terbungkus ya dengan plastik dan lehernya itu semacam ditali ya dengan yang namanya perekat. Kemudian plastiknya itu terhubung dengan sebuah selang yang terkoneksikan ke gas helium. Jadi jasad yang ditemukan saat itu diduga ya bunuh diri dengan menghisap gas helium. Kita coba turun saja, tolong. Sangat sayang sekali seorang mahasiswi cantik ya
harus berakhir tragis. Dan menurut aku cukup memilukan juga ini, teman-teman. Masih sangat muda banget ya, berusia 21 tahun gitu loh. Ternyata di bawahnya ada basementnya ya. Teman-teman, kita sudah berada di blok yang satunya ya. Dan di arah yang saya sorot ditemukannya sosok gadis malang tersebut ya. Jadi mobilnya terparkir di arah yang saya sorot. Kemudian jasad tersebut ya ditemukan oleh security yang pagi itu berpatroli ya. Karena kebetulan jasad yang ditemukan itu pagi hari ya, minggu kemarin di jam 5.30 pagi gitu loh. Wow. Saya eksplorasi ini nggak menggunakan astagfirullahaladzim. Sekilas ya, entah mataku yang rabun atau aku halusinasi. Di situ ada kursi seakan-akan ada yang duduk tadi ya, dan aku mulai merinding juga di sini, teman-teman, serius. Mengkorok ini aku ya di sini ya. Sekelibat ada yang duduk tadi di situ. Aku sampai ngereweli rek. Ya mudah-mudahan aku halusinasi ya. Karena ini aku eksplor lokasi ini juga sudah di sepertiga malam ini. Wow. Apakah ada di belakang? Ada yang ikut? Aku nggak tahu ya hasil rekaman di video ini karena saya nggak pakai stabilizer ini. Stabilizerku kemarin tertinggal ya di mobil yang sempat mengalami laka kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, mobilnya terparkir dan jasad mahasiswi tersebut diketemukan meninggal dunia di jok belakang mobilnya dengan posisi kepala terbungkus dengan plastik yang lehernya terlakban ya. Diduga motifnya bunuh diri. Kemudian yang lebih menarik ya, yang membuat banyak publik bertanya-tanya juga kenapa meninggalkan surat wasiat juga gitu loh. Ya mungkin itu merupakan pesan ya untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai. Di sini teman. Inilah TKP yang sebenarnya ya, fakta TKP, kenyataan yang seperti ini, tempat kejadian perkaranya. Jadi berita ini sempat, ataupun beberapa hari terakhir ini ya, sempat menghebohkan warga masyarakat sekitar Surabaya dan Sidoarjo, terutama yang berdekatan dengan ruko yang terbengkalai ini ya.
Saya tanya beberapa orang yang terdekat di sini, malah ada yang nggak tahu kalau di sini tuh pernah hari Minggu kemarin pernah ditemukan, ataupun banyak yang nggak tahu ya kalau di tempat ini ditemukan jasad seorang mahasiswi cantik yang diduga bunuh diri gitu loh. Malah mereka diantaranya tahu setelah saya cerita gitu loh. Di sini teman. Astagfirullahaladzim. Seperti suara benturan yang cukup keras teman ya. Dadaku sesek lewat kejadian TKP di sini ya. Dadaku terasa sesek. Udah mentok ya. Serius ini udah mentok ini. Tapi suara benturannya keras banget ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Serius, aku merasakan langsung sesak napas teman ya. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba dadaku sesak untuk napas ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan disinilah ya tempat fakta yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya adalah yang seperti ini. Tempat kejadian perkaranya berada di deretan ruko yang terbengkalai. Di sini ada beberapa blok ya, kalau nggak salah ini 4 atau 5 blok begitu hingga ke belakang. Luas banget, tapi kondisinya seperti ini semua ya. Masih bangunan seperti ini, kita nggak naik-naik ya, karena diprediksi juga sama. Oke teman-teman, jadi di depan saya ini ya diketemukannya mobil Jazz, Honda Jazz ya, yang dimana di dalam mobil tersebut ada seorang mahasiswi cantik yang ditemukan meninggal dunia. Jadi di area sini, dan aku nggak tahu ya, aku masuk ke area ini tiba-tiba sepersekian detik ya, dodoku sesek gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita perhatikan dari sini saja ya, ini benar-benar lumayan serem juga ini ya, beberapa blok. Ruko-ruko atau apartemen ini ya yang terbengkalai ini. Hari yang ketiga pasca ditemukannya sosok jasad wanita, gadis belia yang masih cantik, berprestasi ya, berinisial CA, 21 tahun di tempat ini. Aku cukup penasaran dengan tempat ini, bukan karena apa-apa ya, aku pengen melihat saja lokasi ini sebenarnya seperti apa. Dan memang lokasi ini cukup luas teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Caroline Angelina Fatihah. Iya. Saya di titik ini ya, sudah beberapa ataupun sepersekian menit aku nggak mendengarkan suara-suara aneh, hal-hal yang ganjil. Tapi ya ketika saat explore tadi memasuki area sini, saya mendengarkan benturan yang cukup keras. Aku nggak tahu apakah masuk ke dalam rekaman video kita atau tidak, teman-teman, karena di sini ya tadi benar-benar terdengar suara benturan keras. Dan di pojokan sana ya, dan di pojokan sana itu tadi aku seperti mendengar suara erangan 2 kali perempuan gitu loh, seperti orang gurugo ya kalau orang Jawa bilang. Dua kali ya, itu 2 kali, dan terdengar lumayan jelas ya di ujung sana, teman. Tapi ketika aku berada di tempat ini ya untuk beberapa menit saja di sini, aku nggak mendapatkan suara aneh, nggak mendengarkan suara itu lagi gitu loh. Tapi memang benar-benar di sini ya, TKP ataupun tempat kejadian perkaranya dari peristiwa yang memilukan, mahasiswi ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya, diduga karena bunuh diri. Tapi ya lokasinya emang lumayan sepi sih ya. Ini dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, untuk orderan apapun gitu, ojol itu nggak pernah berani masuk ke sini ya. Mereka hanya berada di depan itu saja. Karena yang saya dapatkan informasi di bagian sana itu ada satu kantor yang aktif gitu loh. Tapi aku nggak tahu titiknya mana. Karena saya malas ya tuh jalan ke sana. Jauh, teman. Tidak mendengarkan suara-suara aneh lagi ya. Oke, teman-teman, mungkin explore lokasi ini hanya yang seperti ini saja ya. Saya akhiri saja. Saya bukan bermaksud apa-apa, cuma penasaran saja ya dengan TKP ditemukannya sosok mayat mahasiswi tersebut ya. Baik, saya langsung mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.